Saya juga menanti bersama apa keputusan yang akan diambil pada beberapa waktu tersisa. Ada begitu banyak pihak mendukung, tetapi tidak sedikit juga pihak yang menolak. Dilihat dari sisi dunia usaha, ada juga yang berpendapat bahwa ini menurunkan gairah perekonomian bangsa kita. Ibu Mintarsi punya pendapat. Sebetulnya di sini kita jangan melihat hanya dari segi pengusaha. Ini suatu negara, jadi lihatlah secara keseluruhan. Dari rakyatnya, dari pengusaha, dari dampak-dampak yang terjadi. Kalau kita lihat sekarang kan kemarahan rakyat kecil itu sudah terlalu besar. Jadi kita secara adil saja, kalau memang subsidi dikurangi untuk rakyat kecil, apakah tidak ada jalan keluar yang lain? Misalnya hukumnya dijalankan sehingga uang itu kembali ke negara, banyak uang kembali ke negara, maka akhirnya negara akan lebih bagus, masyarakat akan lebih terlindungi dari segi ekonominya. Jadi saya melihat ini bukan dari satu segi, yaitu dari BBM, tapi dari keseluruhan keuangan negara, di mana kita tahu kebocoran itu jauh terlalu tinggi. Kalau sekarang rakyat sudah terlalu miskin sehingga akhirnya menyebabkan mereka kesulitan makan, maka dan kesulitan sekolah, maka sudah sewajarnya bahwa minimal dilakukan bersama-sama. Bersama-sama artinya misalnya hukum dijalankan, korupsi diberantas, tidak ada lagi yang kebal hukum, kemudian baru BBM dipertimbangkan. Jadi ada suatu rasa keadilan. Kalau tidak, rakyatnya akan marah. Kok marah sekali, jangan dikira pengusaha tanpa kerugian. Oke. Baik, Bu Min. Saya ke Fariski dulu. Memang waktu 20 menitan ini tidak cukup untuk melihat dari semua aspek, makanya kita memilih dari sisi pengusaha. Bu Min pengusaha, Mas Rizky juga pengusaha dan sekarang tergabung dalam HIPMI. Pemerintah meyakinkan DPR, meyakinkan banyak pihak bahwa postur anggaran kita di APBN memang tidak akan kuat kalau tidak merevisi dengan APBNP yang ujungnya tentu misalnya menaikkan harga BBM. HIPMI sendiri sebenarnya sikapnya seperti apa? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum kami beberapa waktu yang lalu, HIPMI dalam posisi mendukung pemerintah. Apabila memang pemerintah ingin menaikkan harga BBM, kami berada di belakang pemerintah. Tetapi yang dibutuhkan oleh kami, oleh pengusaha ini adalah kepastian. Kapan ini akan naik, kapan ini memang tidak jadi naik. Karena kalau memang nanti terlalu lama waktu yang diberikan, ini menimbulkan ketidakpastian. Pertama, kami pengusaha itu kan butuh waktu untuk bisa membuat adjustment lagi pada beberapa variabel ya, pada pembiayaan perusahaan kami. Dan juga kedua, kami menghindari terjadinya adanya kenaikan harga-harga yang nggak jelas nantinya. Seperti kita lihat sekarang kan tadi di berita ada kenaikan harga cabai atau kenaikan sembako ya. Itu jadinya akan menimbulkan ketidakpastian. Dan ini yang justru yang memang kami hindari dan kami tidak inginkan. Nah, justru kami meminta pemerintah ini kapan? Kalau memang mau naik ya naik. Segera pastikan, segera tentukan. Jangan kami dibuat ngambang seperti ini sekarang. Kenapa lebih memilih opsi naik, tidak opsi-opsi yang lain? Karena gini, kalau misalnya kita bicara naik, tentunya kan ini juga tidak dapat membebani anggaran negara. Kita lihat sekarang APBN udah semakin semakin sempit ya, spesial yang negara punya, pemerintah punya untuk belanja. Nah, ini sulit lah. Tentunya kalau misalnya nanti dengan kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi juga akan stagnan. Nah, kalau memang BBM dinaikkan, ya tentunya kami juga akan membuat adjustment dan kita akan juga membuat suatu langkah-langkah selanjutnya bagaimana kita menggerakkan ekonomi ke depan. Oke. Ya, Ibu Min, jika nanti akhirnya naik, setidaknya ada langkah-langkah yang sudah mulai dirintis atau dipersiapkan dari saat ini. Kira-kira langkah apa yang sudah disiapkan? Kenaikan ini bukan pertama kali. Kenaikan itu cukup sering. Jadi saya pikir untuk pengusaha transport ini sudah suatu yang biasa. Untuk pengusaha lain pun ini sudah suatu yang biasa. Tinggal bagaimana beradaptasi. Namun sekarang adaptasi sekarang itu berbeda dari yang dulu-dulu karena semua itu sudah serba kekurangan. Karyawan pun dengan gaji minim juga serba kekurangan. Pengusaha pun juga serba berat untuk memberikan gaji terlalu tinggi. Jadi semua itu akan membuat sesuatu yang ketidakpuasan yang berlebih. Lalu kita lihat lagi semua itu juga serba salah.
mau misalnya tidak naik. Akhirnya mungkin nanti BBM dibatasi, banyaknya BBM yang dipom-pom mungkin akan berkurang. Jadi sebetulnya pemerintah tinggal secara fair saja lah. Kalau mau naik-naik, tapi cobalah untuk memuaskan keadaan rakyat juga. Misalnya, semua pemborosan harus diatasi, jangan hanya BBM. Itu rasanya suatu keadilan kan sama-sama. Jangan subsidi itu dengan perkataan lain, subsidi untuk mereka yang melakukan tindak pidana dengan perkataan lain. Itu yang mungkin dirasakan terlalu berat, karena sebelum ini rakyat pun sudah teriak karena tidak adanya hukum yang jelas. Ya, kalau dari sisi transportasi kira-kira berapa persen kenaikan yang akan menyesuaikan dengan kenaikan nanti? Sebetulnya seandainya terjadi. Kita tinggal mengikuti saja. Mau naik 500 kita ikuti juga kenaikan. Mau naik 1000 kita ikuti semuanya. Hanya sekarang dampak-dampaknya itu yang harus kita pelajari berbeda dari yang dulu gitu. Oke. Pak Aris, kalau kita melihat kondisi keadaan saat ini, sebenarnya secara makro profil kita sangat baik begitu ya. Pertumbuhan kita baik, kemudian ekspor kita baik walaupun Eropa mulai tertekan dan yang lain-lain. Kalau HIPMI melihat dengan kenaikan ini, apakah kita bisa kembali stabil? Apakah kita bisa kembali di kondisi yang cukup nyaman untuk tumbuh? Atau sebenarnya jangan-jangan kenaikan ini juga bukan solusi gitu? Kami berharap justru begini, Kak. Dengan adanya kenaikan BBM subsidi, tentu mengurangi besaran subsidi yang diberikan pada BBM ya, secara nggak langsung. Dengan ada penghematan itu, misalnya let's say kita bicara naik 1.500, ada 56 triliun penghematannya anggaran. Tentunya kami ini mendorong agar pemerintah bisa melakukan misalnya pembangunan infrastruktur. Contohnya misalnya memang rencana tadi ada pembatasan BBM ya, dengan konversi BBM ke BBG. Tentunya kan ini kalau pemerintah memang berniat dengan serius, ini bisa membangun infrastruktur untuk bangunlah SPBG yang lebih banyak. Tadi ya jadi di Jabodetabek gitu kan. Jadi akan lebih murah. Kita bicara sekarang harga, misalnya 3.100 liter secara premium. Tentu akan lebih murah misalnya menggunakan BBG dengan menggunakan BBM. Nah, yang kedua, kalau dengan adanya peningkatan infrastruktur, itu saya pikir di mana kita paham dalam ilmu ekonomi, kalau infrastruktur baik, ekonomi itu akan tentunya akan dengan sendirinya juga akan meningkat. Karena kita yakin sekarang dengan infrastruktur yang lebih baik, adanya biaya ekonomi itu kan menjadi turun. Nah, ini justru kami dari HIPMI mendorong pemerintah untuk segera melakukan hal tersebut. HIPMI memberikan tuh catatan-catatan itu ke pemerintah bahwa kita dukung pemerintah naik, tapi ingat bahwa salah satu janjinya dari infrastruktur dan kita akan tahi. Itu betul-betul dicatat oleh HIPMI. Iya, itu memang dari Ketua Umum kami juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah. Kalau memang dinaikkan, asalkan dengan catatan bahwa infrastruktur juga diperbagus ya, diperbaik lagi. Karena kalau memang infrastruktur tidak baik, tentunya nanti ya sama aja bohong akhirnya kan. Tentunya kayak seperti Bu Mintarsi juga itu akan menimbulkan biaya lebih tinggi lagi nantinya. Oke Pak Aris. Ya. Kalau kita lihat kenaikan harga BBM kali ini tidak seperti kenaikan yang lalu. Bahkan begitu reaktif, ada begitu banyak anggapan dari masyarakat, bahkan pengusaha pun juga menolak begitu. Ya. Nah, sebenarnya apa permasalahannya? Apakah ini memang karena kurang sosialisasi atau ada faktor-faktor lain? Kalau Bapak melihatnya bagaimana? Saya pikir mungkin ada faktor-faktor sosialisasi yang kurang ya dari pemerintah mengenai kenapa sih BBM ini harus naik. Dan memang saya pikir kalau memang sosialisasi jauh lebih baik, semua lini dari pemerintah ya, mungkin di Pemda dan Pemprov juga lebih baik untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Saya pikir mungkin masyarakat juga akan lebih paham kenapa ini naik. Gitu. Memang kita juga memberikan catatan juga ya, seperti kita lihat dalam APBN itu sampai 50% dipakai hanya untuk belanja pegawai. Ini kalau memang bisa lebih hemat, tentunya kan bisa lebih enak kita merasakan dampak dari kenaikan BBM ini. Tentunya saya pikir balik lagi tadi saya bilang bahwa tentunya peningkatan infrastruktur itu kita butuhkan lah. Semua saya pikir bukan hanya pengusaha tapi semua masyarakat juga lebih enak nantinya.
Ya, Bumin salah satu orang yang mungkin juga gemes terkait dengan infrastruktur. Karena dulu di tahun 80-an sebenarnya pemerintah juga punya masalah dengan ini, ingin konversi ke gas, tetapi juga tidak terlalu berhasil begitu. Dan taksi diantaranya adalah salah satu elemen yang sebenarnya sudah bersiap-siap, konverternya sudah dari taksi, tetapi infrastrukturnya nggak jalan-jalan. Ibu punya catatan mungkin tentang ini? Ya, kita lihat bahwa pom BBG itu tidak semudah pom bensin. Ini sudah perlu adanya lahan yang lebih besar. Sekarang di mana ada lahan yang cukup besar? Tidak semua pom bensin bisa ditaruh pom BBG. Lalu belum infrastruktur dalam pipa. Pipa itu kita tidak bisa ikut pipa gas. Ini ada lagi, kalau kita pakai pipa gas, maka gas itu persentase airnya terlalu tinggi untuk mobil. Jadi lalu belum lagi pengisian isinya berapa liter. Jadi belum tentu itu menghemat. Dan kita tahu kalau itu tidak menghemat, maka walaupun ditaruh tabung, maka tabung gas itu tidak akan dipakai. Lalu belum lagi bagasi. Kita di sini taksinya itu sisinya kecil, sehingga bagasinya tidak sebesar taksi-taksi di negara-negara yang maju, yang taksinya besar. Jadi lalu harga BBG dulu kan sudah berapa kali dicoba. Sekarang kenapa gagal? Kalau kita mau mulailah, tidak masalah. Teoritis itu bagus, tapi buktikan bahwa teori itu berjalan. Karena jelas infrastruktur dari BBG itu membutuhkan dana yang besar. Apakah pemerintah punya dana? Kalau tidak punya, secara bertahap jalankan dan konsekuen. Sudah ada bocoran Bu, kira-kira di kenaikan yang sekarang akan benar-benar diterapkan secara lebih benar atau lebih masif begitu? Kalau secara teoritis dari dulu selalu mau diterapkan. Jadi kita harus membedakan antara teori dan fakta. Karena itu kita tidak perlu bicara teori lagi, kita tidak perlu bicara rencana, tapi laksanakan. Kalau sudah dilaksanakan, tidak perlu diajak, kalau menguntungkan, pengusaha akan pakai. Tapi kendalanya sejauh ini di mana sih Bu? Memang kendala teknis yang Ibu tadi sampaikan, hanya di situ. Itu ada lagi masalah kebijakan sebenarnya. Kendala kebijakan bahwa berapa persen dari harga BBM. Kalau di beberapa negara ada yang sampai 30% dari harga BBM, itu betul-betul berjalan. Tapi kalau kita naikkan sampai 60%, akhirnya orang juga segan pakai BBG. Lalu kita lihat juga kendala di mobil. Jangan dikira di mobil itu tanpa kendala. Kendala di mobil sistem penyetelannya. Lalu ada lagi sabotase yang bisa dilakukan lewat BBG. Sabotase dalam hal misalnya tabungnya dibor sehingga terjadi ledakan, itu betul-betul terjadi sebagai fakta. Lalu belum lagi tabung yang tidak memenuhi persyaratan bisa masuk ke Indonesia, akhirnya terjadi lagi ledakan. Jadi kalau kita mau jalankan konsekuen dan cobalah betul-betul dijalankan, mungkin bukan untuk sekarang. Kalau untuk sekarang sudah tidak mungkin lagi. Tapi kita bisa misalnya, target 6 bulan berikutnya mulai bertahap. Pasti tidak mungkin pengusaha ini untung besar tapi tidak digunakan. Pasti akan digunakan. Jadi lalu kita lihat lagi konsekuensi pemerintah dalam peraturan hukum. Jadi kalau hukumnya bisa dimainkan, maka BBG ini suatu yang sangat sensitif untuk dimainkan. Sangat mudah untuk membuat seseorang untuk misalnya disabot, kemudian harus bagaimana? Apakah dia diperas atau dia masuk penjara? Ini kembali lagi kita lihat secara fakta. Berapa peledakan yang terjadi dan apa akibat dari peledakan itu? Ada yang sudah 12 tahun belum selesai kok perkaranya. Jadi semua itu juga bisa dipolitisir. Ini kembali lagi fakta ya. Belum lagi kita lihat persaingan tidak sehat. Itu bisa saja di perusahaan lain itu diledakkan. Itu bukan terlalu susah. Tapi apakah hukum berjalan? Karena itu saya anggap segala sesuatu adalah hukum dijalankan. Jangan kita lagi berteori, jangan berjanji, laksanakan. Rakyat otomatis akan melihat pelaksanaan dan akan reda dengan sendirinya. Seandainya semua hal yang adil itu dilaksanakan. Ya, oke. Pak Rizky, yang menarik ada sejumlah kalangan yang
saat ini mengaspirasikan pendapatnya dengan aksi-aksi demonstrasi dan tampaknya terjadi eskalasi di situ. Termasuk mungkin rekan-rekan buruh, rekan-rekan pekerja yang juga punya hubungan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kabarnya besok akan ada demonstrasi yang cukup besar yang menyasar titik-titik pemerintahan begitu ya, pengambil kebijakan. Ada komentar mengenai hal ini? Saya pikir kalau bicara demonstrasi itu adalah suatu hak dari warga negara untuk menyuarakan suaranya ya, pendapatnya. Cuman tentunya kami dari kalangan pengusaha juga menginginkan agar ini jangan menimbulkan ekses yang negatif. Ya. Karena bagaimanapun kalau misalnya suatu hal ini menjadi kisruh atau menjadi let's say kita bicara menjadi yang sifatnya kerusakan, ini yang tentu yang rugi semuanya, bukan hanya pengusaha, bukan hanya buruh, tapi semuanya yang akan rasakan kerusakan ini. Jadi kalau kami berharap dari kalangan pengusaha, silakanlah berdemo, silakanlah bersuara, tapi tentu harus di dalam koridor-koridor yang ada. Karena bagaimanapun ini kan ya tentunya dampak kenaikan ini merasakan semuanya ya. Tapi saya pikir ya kita harus balik lagi bahwa inilah negara kita, marilah kita sama-sama kebangun, janganlah kita rusak dengan hanya kepentingan sesaat nantinya. Ya, karena instabilitas itu dampaknya jangka panjang ya. Betul. 98 kita berapa tahun kita bisa pulih gitu misalnya. Bumin mungkin ada komentar soal hal ini? Setiap demo selalu berisiko. Jadi kita ya jangan semudah itu pemerintah mengatakan silahkan demo. Kalau demo itu berhasil dikuasai, kalau tidak berhasil dikuasai bagaimana? Dan cukup sering kita lihat di negara-negara lain demo sudah tidak terkuasai. Jadi mungkin kita ambil jalan tengah di mana pemerintah sebaiknya menilai rakyat itu keselnya di mana. Keselnya itu adil atau tidak, wajar atau tidak wajar. Kalau sebelum ini selalu yang diminta berantaslah korupsi, lakukan semuanya secara efisien. Kalau itu diperlihatkan, jelas sebagian akan mereda. Tapi kok tidak diperlihatkan dan hanya janji dan akhirnya tetap naik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan mengatakan ya kita himbau itu dari dulu dilakukan. Apakah akan berhasil? Apakah kali ini akan menjadi suatu masalah? Jadi dari pengusaha kita satu-satunya adalah membela perusahaan kita dan menjaga, ya tidak bisa ikut menjaga kios atau tidak, semua kita ambil sebagai risiko dan mencoba untuk mengatasi dengan risiko seminim mungkin. Iya. Kedepannya kira-kira apa yang bisa dititipkan kepada pemerintah untuk ya setidaknya kebijakan-kebijakan yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat, jadi Bumin dan juga Pak Eri tadi. Saya pikir kita lihat pemerintah diminta untuk menilai kembali kenapa sih masyarakat begitu marah. Kenapa sampai terlalu parah sekarang? Kita lihat apakah wajar atau tidak. Bagaimana apakah cukup banyak terancam kurang makan. Kalau orang kurang makan, apa yang terjadi? Apakah mereka tidak akan nekat? Mau mati juga tidak masalah gitu. Jadi kita kembalikan apa lagi yang bisa meredakan. Jadi lihat situasi rakyat, apa yang bisa meredakan. Ini kalau kita lihat misalnya ya, rakyat meminta berantas korupsi. Kalau itu jalankan hukum dengan benar. Kalau itu mulai betul-betul dijalankan. Kemudian setelah itu BBM naik, mungkin keadaan akan jauh lebih kondusif. Pak Rizky. Saya pikir mungkin pemerintah juga harus memberikan satu kepastian hukum ya. Tentunya itu yang karena itu ditunggu oleh kami oleh para kalangan usaha. Bagaimana kepastian hukum itu bisa menimbulkan penurunan biaya ekonomi. Intinya lebih itulah kepastian hukum, dan tentunya juga pemerintah juga harus bisa berpikir lebih banyak mengenai masalah ketahanan energi nasional. Kita punya undang-undang energi nomor 30 tahun 2007. Itu tentunya tapi belum benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah mengenai bagaimana caranya pengembangan energi terbarukan. Karena kalau misalnya memang kita bicara semakin lama ini biaya fosil energi akan semakin tinggi. Nah, kita berharap pemerintah juga bisa lebih memberikan dorongan agar ini bisa lebih jalan energi terbarukan ini. Oke, Pak Rizky.
beberapa waktu lalu Menteri Keuangan misalnya meyakinkan banyak pihak, diantaranya tentu DPR, karena sekarang bolanya sedang ada di DPR, bahkan tadi malam masih ada rapat banggar, rencananya Selasa ada paripurna, meyakinkan bahwa ini sesungguhnya memang masalah ekonomi dan bukan masalah-masalah yang lain, politik misalnya. Tetapi bangsa kita kan cenderung semuanya dipolitisasi, hukum pun kabarnya juga dipolitisasi. Pengusaha resah nggak sih dengan kondisi ini? Kabarnya kan juga isu ini tentu isu yang sangat seksi dalam tanda kutip apabila ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan politik. Punya keresahan nggak Pak Rizky? Kalau saya sih nggak mau masuk ke ranah politik ya. Tapi memang tentunya segala hal yang sifatnya instabil, sifat yang tidak stabil itu menimbulkan keresahan bagi pengusaha. Ya tentu kami mengimbau kalangan eksekutif dan legislatif agar segera membuat suatu keputusan yang tepat lah bagi masyarakat dan bagi rakyat, terutama juga bagi kalangan usaha. Oke. Bu Min, ada komentar? Kalaupun misalnya ini bukan politik, maka politik akan ikut masuk, itu biasa di mana-mana. Jadi kalau situasi terlalu parah, nanti politik akan ikut nimbrung. Politik itu bisa lewat rakyat, bisa lewat macam-macam, bisa lewat pengusaha juga bisa, Bu. Ya, pengusaha itu kurang, tapi bisa juga. Tetap ikutlah dalam, ya kalau sama-sama banyak pengusaha, tapi umumnya pengusaha itu tidak melihat terlalu jauh, tapi lebih menyesuaikan diri dan mencoba mengatasi untuk dirinya, itu nomor satu. Kedua, baru berpikir untuk keseluruhan, berpikir untuk karyawan-karyawannya, berpikir untuk pengemudinya, berpikir untuk siapapun yang ada di perusahaan itu, untuk dirinya sendiri juga, baru nanti keseluruhan. Jadi prinsipnya lebih adaptatif lah, tapi kalau kita lihat pendapat itu tetap suatu yang risiko tinggi pada saat sekarang. Oke. Baik, waktu kita tinggal 3 menit, saya mau sharing ke Ibu dan Pak Rizky, mungkin dimulai dari Bu Min. Kira-kira apa harapan Ibu kepada masyarakat, kepada pemerintah jelang kenaikan yang mungkin bisa dilakukan? Saya pikir harapannya adalah pada kedua-duanya. Jangan kita hanya satu, jangan kita hanya menghimbau rakyat, percuma. Mereka juga tetap akan bertekad untuk melakukan demo yang besar. Jangan kita juga pada pemerintah juga sama-sama lah mengalahkan. Ini dua versi yang berbeda. Berbeda pendapat, maka versi pemerintah juga lakukan keadilan. Jalankan hukum, tunjukkan dulu, mungkin tunda dulu lah masalah kenaikan ini. Pemerintah tunjukkan ini loh usaha saya untuk mengatasi hukum. Kalau itu sudah berjalan, maka untuk demo pun kalau pun terjadi akan tidak separah seperti yang direncanakan. Ya, banyaknya Bu Mintarsi berbicara tentang hukum, menurut saya ini gambaran bahwa sebenarnya memang di bidang hukum kita punya PR yang sangat banyak ya Bu ya. Terlalu dan banyak. Itu catatan dari Bu Min. Ya, silakan Pak Rizky. Kalau saya mungkin ingin menambahkan sedikit bahwa lebih baik kita sama-sama duduk bersama. Kita cari solusi bagi bangsa ini seperti apa. Karena memang tentunya saya yakin pemerintah juga punya suatu alasan tersendiri kenapa nih harus naik. Karena bagaimanapun juga intinya kan kita bernegara ini semua ingin mensejahterakan rakyat. Jadi saya pikir ya hindarilah hal-hal yang sifatnya merusak. Kita duduk bersama dan bagaimana caranya kita sama-sama membangun bangsa itu. Jadi itu aja. Jadi intinya memang ruang diskusi harus selalu terbuka sehingga ruang-ruang lain tidak perlu diisi begitu, misalnya anarkis dan yang lain-lain. Bu Min, Pak Rizky, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini melengkapi wacana kita, melengkapi wacana masyarakat yang di rumah saat ini sedang nonton dan mungkin lagi deg-degan kapan naiknya begitu ya. Mudah-mudahan juga yang nimbun juga harusnya juga nonton. Kalau bisa jangan nimbun karena kalau bisa jangan nimbun karena akan merugikan banyak pihak. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya. Terima kasih dan selamat pagi. Dan saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Riau mendukung usaha peternakan ikan rakyat dan dengan mendirikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah SUPM di Kota Dumai. Ya, sekolah yang setara dengan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tersebut dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Keseriusan pemerintah Provinsi Riau untuk memajukan dunia pendidikan telah diaplikasikan dengan mendirikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah SUPM yang berada di Kota Dumai. Sekolah bertaraf internasional yang setara dengan SMA dan SMK ini hanya dikhususkan untuk siswa-siswi dari kalangan keluarga kurang mampu yang orang tuanya
berprofesi sebagai buruh harian lepas, petani, dan nelayan. Menurut Susi Susanti, pelajar asal kota Dumai ini, dirinya bertekad akan mentransfer semua ilmu yang didapatkan terhadap kemajuan bangsa dan negara. Saya memilih Sekolah Usaha Perikanan Menengah Internasional Provinsi Riau ini karena pertama kali sekolah ini dapat menjadikan saya sebagai motivasi saya untuk hidup lebih mandiri lagi. Untuk melahirkan siswa-siswi secara profesional dan mandiri, maka tenaga pengajar di Sekolah Usaha Perikanan Menengah mewajibkan seluruh siswa berbahasa Inggris serta menekuni IPTEK dan IMTAK. Dari Dumai, Tim Liputan TVRI Riau melaporkan. Ya, saudara, jika Anda ingin menikmati nuansa kampung nelayan yang masih asli lengkap dengan aroma laut, datang saja ke Pangkalarang yang terletak di sudut kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kawasan Pangkalarang ini